Selamat pagi, perkenalkan nama saya Catherine Priscilia, dan di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas oleh perusahaan Starbucks. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis model Canvas adalah sebuah tools atau alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis suatu bisnis. Dan ini terdiri dari 9 faktor yang mencakup aspek-aspek kunci dari sebuah bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas dari perusahaan Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global berasal dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.000 di Amerika Serikat, 1.200 di Kanada, 977 di Jepang, 700-an di Britania Raya, 732 di Tiongkok, 473 di Korea Selatan, 363 di Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, dan 164 di Thailand, serta 500 gerai di Indonesia. Starbucks sendiri menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, aneka cemilan, dan juga barang-barang seperti gelas dan juga tumbler. Jadi, untuk membangun sebuah perusahaan, sebuah kedai kopi terbesar, di sini kita telah menganalisis bagaimana bisnis model Canvas dari perusahaan Starbucks itu sendiri. Yang pertama adalah key partnerships. Key partnerships atau kemitraan kunci merupakan suatu hubungan dengan pihak ketiga yang membantu perusahaan menjalankan model bisnisnya. Ini bisa mencakup pemasok, mitra distribusi, ataupun aliansi strategis. Sebagaimana telah kita analisis bahwa Starbucks sendiri memiliki kemitraan kunci dengan para petani kopi sebagai supplier bahan baku. Jadi Starbucks telah memiliki, petani kopi pilihan sebagai supplier bahan baku tetap. Kemudian mitra logistik dan pengantaran, dan juga kolaborasi dengan creator sebagai desain merchandise. Jadi, Starbucks telah membangun banyak kerjasama atau kemitraan dengan berbagai creator seperti Disney dan sebagainya dalam mendesain merchandise-nya. Yang selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama, yang merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Di sini bisa mencakup produksi, pemasaran, distribusi, ataupun penelitian dan juga pengembangan. Nah, di sini key activities yang telah dilakukan oleh Starbucks yaitu ethical sourcing dalam pengadaan dan pemrosesan biji kopi. Jadi memang, pengadaan dan juga pemrosesan biji kopinya ini benar-benar diperhatikan dan dipilih dengan kualitas yang terbaik. Kemudian operasional gerai dengan standar premium dan juga marketing dan inovasi baru sesuai dengan tren yang ada. Cost struktur ataupun struktur biaya adalah semua pengeluaran yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Di sini mencakup biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lainnya. Di sini cost struktur yang dilakukan oleh Starbucks terdiri dari pembelian bahan baku, kemudian operasional gerainya, lalu pemasaran dan juga promosi, kemudian investasi teknologi aplikasi dan juga pembayaran digital. Karena, Starbucks sendiri telah memiliki aplikasi tersendiri, yang dapat digunakan oleh customer untuk, transaksi. Kemudian revenue streams atau aliran pendapatan merupakan cara perusahaan menghasilkan uang dari pelanggan. Ini bisa berupa penjualan langsung, langganan iklan, ataupun model bisnis lainnya. Nah, revenue streams yang didapatkan oleh Starbucks terdapat dari penjualan minuman yang terdiri dari kopi, teh, dan juga frappuccino dan sebagainya. Kemudian penjualan makanan ringan seperti pastries, sandwich, kue-kue yang lain, dan sebagainya. Lalu penjualan produk kopi kemasan, jadi Starbucks juga menyediakan biji kopi dalam kemasan dan juga sekarang telah ada dalam bentuk, kalengan atau botolan, dan selanjutnya adalah penjualan merchandise seperti tumbler, cup, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah channels atau saluran, adalah cara perusahaan menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan. Jadi di sini dapat mencakup saluran distribusi fisik seperti toko, atau saluran digital seperti situs web atau aplikasi. Di sini channel yang dimiliki oleh Starbucks adalah supplier yang tetap,
Kemudian penempatan gerai di lokasi strategis, jadi Starbucks bisa banyak kita temukan di mall-mall, di kota-kota besar, dan juga memiliki gerai tersendiri. Kemudian aplikasi mobile Starbucks untuk order and pay, kemudian layanan pengantaran melalui mitra seperti Grab atau Gojek, dan juga melalui media sosial. Customer segment atau segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target pasar atau target konsumen dari produk atau layanan perusahaan. Jadi perusahaan harus menentukan siapa saja yang menjadi target pasar utama mereka. Dan di sini Starbucks telah membentuk atau meng-create customer segmentnya sendiri, di mana Starbucks memiliki target pasar yang mana konsumen perkotaan dengan lifestyle modern ataupun pekerja atau mahasiswa yang mencari kenyamanan untuk produktif, dan juga para penikmat kopi premium. Kemudian yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yang merupakan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Ini dapat mencakup layanan pelanggan, program loyalitas, atau interaksi melalui media sosial. Di sini Starbucks telah menerapkan customer relationship melalui program loyalitas Starbucks Rewards. Jadi apabila customer memiliki Starbucks Card, setiap kali transaksi ada reward yang bisa didapatkan atau diklaim. Kemudian, standar pelayanan yang ramah dan personal, di mana baristanya telah di-train atau dilatih untuk, memberikan pelayanan yang ramah dan juga personal kepada para customer. Kemudian pembangunan branding dan hubungan emosional melalui media sosial. Selanjutnya ada value propositions atau proposisi nilai, yang mana merupakan alasan utama mengapa pelanggan memilih produk atau layanan perusahaan tersebut. Ini mencakup manfaat dan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, di sini Starbucks memberikan proposisi nilai melalui penyediaan kopi premium yang khas dengan kualitas yang tinggi. Kemudian suasana tempat yang nyaman untuk produktivitas, lalu kemudahan akses kepada pelanggan, dan juga, yang paling terkenal adalah kustomisasi pesanan dengan secret recipe. Jadi di sini Starbucks menyediakan, mmm, menu-menu yang tidak ada di, mmm, menu-menu rahasia yang tidak ada di menu utama. Dan di sini pelanggan dapat mengcustom pesanan mereka, dan ini adalah nilai yang telah dijual oleh Starbucks dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Kemudian key resources atau aktivitas utama, yang mana tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Ini bisa mencakup produksi, pemasaran, distribusi, ataupun penelitian dan juga pengembangan. Di sini yang menjadi aktivitas utama dari Starbucks adalah biji kopi yang berkualitas tinggi, kemudian juga gerai kopi yang tersebar secara global, standar pelatihan barista yang tinggi, dan juga branding yang kuat sebagai kopi premium. Demikian pemaparan saya terkait bisnis model kanvas yang dilakukan oleh Starbucks Corporation. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih dan selamat pagi.